Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu falakal minna falakal saraf ala kulli hal. Allahumma inna a'udzu bika an adilla wa dhalla zilla wa zalla adri ma udla ma sar alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة بنية القبول وتمام كل زول ومأمول وصلاح لسان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا مشايخنا في الدين معروض والعافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبحق شهد ولا ذرنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Alhamdulillah binikmati tatimmu shalihah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmi pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah ibadah yang makbulan indallah, Allahumma amin ya rabbal alamin, dan memberikan manfaat dunia akhirat, barakah dunia akhirat, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kita makalah berikutnya, yakni makalah yang ke-17 18 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fi darain, Allahumma amin. Wal maqalatu sabi'ata asrata, lan utawi dawuh kang kaping 17. Ini makalah yang ke-17. Kila ditauhake jama'a ba'dul muluki, ngumpulake sapa setengah raja, khamsatan minal hukama, ing 5 saking pira-pira ahli hikmah. Fa amarahum, nuli perintah sapa raja ing ahli hikmah, an yatakallama, yen to ngomong, kula wahidin minhum, sapa saben-saben siji saking ahli hikmah. Hikmah ini kelawan hikmah loro.
Fatakallama nuli dawuh kulla wahidin minhum sapa saben-saben siji saking ahli hikmah bihikmataini kelawan dawuh hikmah loro wasarat maka dadi jumlatul hikam tegese apa jumlah pira-pira hikmah minal khamsati ashasin saking 5 pira-pira ahli hikmah asratan iku 10 cacahe. Dalam satu riwayat dikisahkan ada seorang raja itu pernah memanggil 5 ahli hikmah untuk berkumpul bersama. Lalu raja itu minta agar masing-masing dari ahli hikmah mengemukakan, menyampaikan 2 kalimat hikmah. Sehingga jumlahnya ada 10 kalimat hikmah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi ingat adure Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ini sempat hari Sabtu kemarin kita bahas. Imam Syafi'i itu pernah matur, sampean itu belajar perdalam agama sebelum sampean itu menjadi seorang pemimpin. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin nanti susah. Ada kalanya orang itu sebelum menjadi pejabat itu masih bisa hadir di majelis, masih bisa dia belajar, masih bisa dia memperdalam agama. Dari majelis ke majelis, dari masyayikh ke masyayikh, dari guru ke guru. Begitu seorang itu menjadi pejabat, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa, maka kesempatan itu sangat langka untuk didapatkan. Maka belajarlah. Kalau berangkat dari riwayat ini, kalau panjenengan ya bisa melihat ada para penguasa itu yang masih memperhatikan tentang ilmu, tentang hikmah, dengan memanggil para ulama ahli hikmah datang ke istana untuk mengajarkan tentang kalam-kalam hikmah kepada raja. Sekalipun sebenarnya etikanya ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Kalau raja pengen belajar ya seyukianya dia datang kepada para masyayikh, para ulamanya. Tapi karena seorang penguasa itu kan disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan tanggung jawab ngurus umat, jadi tidak mudah menyempatkan waktu datang kepada para guru, para alim untuk belajar tentang pengetahuan agama, belajar tentang hikmah. Itu tidak mudah. Tapi nek enten raja penguasa sing tasik purun ngundang para ulama untuk memberikan pengajaran nasihat pada dirinya, ini termasuk penguasa yang baik. Penguasa yang baik, maka belajarlah sebelum kalian itu sibuk. Dan kalau panjenengan adalah termasuk orang-orang yang harus sadar, jangan pernah kemudian kita ini meninggalkan, ini adalah pengetahuan agama, pemahaman agama, rahmat, ma'unah yang ditanamkan oleh Allah dalam dada kita. Itu yang disebut dengan hikmah. Pemahaman agama, ilmu, Al-Quran itu juga disebut dengan hikmah. Ya. Dan seyogianya kita semua ini jangan pernah kemudian putus asa meninggalkan majelis ilmu. Dengan majelis ilmu itu kita bisa dapatkan hikmah-hikmah yang akan beri manfaat kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Syekh Athaillah itu ngendikan jamaah sekalian dalam kitabnya Buhjatun Nufus, yang mencari ilmu, mencari hikmah dari majelis ke majelis itu seperti seorang pemburu. Seorang pemburu, dia tidak boleh putus asa. Bisa jadi hari ini dia berburu, dia melesatkan anak panahnya itu, kemudian dia tidak mendapatkan hewan buruan. Dari hari ke hari gagal, tidak mendapatkan hewan buruan. Tapi tidak boleh dia putus asa, suatu hari dia akan mendapatkan hewan buruannya.
Kalau dia tinggalkan majelis ilmu dengan keputusasaan, maka justru dia akan jauh dari hikmah itu dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga digambarkan oleh Sa'atailah seperti halnya kita itu punya sumur cuman di gurun pasir. Kemudian kita tinggalkan lama sekali, bertahun-tahun. Akhirnya kemudian sumur itu diterpa badai angin, kemudian pasir itu menutupi sumur. Bahkan kemudian tertutup sama sekali. Nah, kira-kira kalau panjenengan kalau pengen mengambil air dari sumur itu, apa bisa kemudian sehari dua hari dapatkan air dari sumur yang sudah tertimbun itu? Tentu tidak bisa. Bisa butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya. Demikian juga jiwa kita ini, mungkin 40 tahun hidup kita disia-siakan dan itu banyak sekali penyakit jiwa. Tidak mungkin kemudian dalam satu majelis atau sekali bermajelis itu bisa membersihkan kotoran-kotoran yang mengotori jiwa itu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Butuh berhari-hari. Seperti halnya kita kalau punya penyakitnya. Penyakitnya itu udah puluhan tahun, begitu datang ke dokter, tidak mungkin sekali diberikan terapi atau obat kemudian sembuh. Apalagi kita, ya, hatinya berdebu karena puluhan tahun kita melalaikan hati ini, tidak digosok dengan cahaya iman, tidak digosok dengan cahaya ilmu, tidak digosok dengan cahaya hikmah. Akhirnya menjadikan kita ini gelap melihat dunia dan bahkan tidak paham tentang akhirat. Lah ngoten niku kan mboten saged kemudian bim salah bim satu kali majelis kemudian selesai urusan, tidak bisa. Maka jangan sekali-kali tinggalkan majelis ilmu yang dimana kita akan bisa dapatkan banyak hikmah yang akan memberikan kemanfaatan dunia akhirat kita. Termasuk ketika kita dihadapkan pada perkara-perkara yang harus punya sikap yang jelas. Kalau nggak ada di majelis ilmi, gimana kita bisa dapatkan bimbingan? Ini satu contoh, satu contoh. Mungkin di antara kula panjenengan itu membaca berita. Hari ini ada tamu yang datang ke Indonesia, Paus, pimpinan tertinggi dari umat Katolik, yang mau mengadakan misa sore hari ini, sekitar mulai jam 17 atau jam 16-an persiapan, sampai 2 jam berikutnya. Kemudian rame, kenapa rame? Akar persoalannya adalah panitianya itu ngirim surat kepada Kementerian Agama untuk minta dukungan dan bantuan. Akhirnya kemudian ditindaklanjuti dari Kementerian Agama, dirjennya yang terkait, 2 dirjen yang terkait, mengirim surat kepada Kementerian Kominfo. Dari Kementerian Kominfo kemudian disampaikan pada seluruh TV yang ada di Indonesia, TV-TV nasional, agar menyiarkan langsung live. Karena yang dilaksanakannya, karena pelaksanaannya itu sore sampai nabrak waktu maghrib, waktu Indonesia bagian Barat, maka azan yang biasanya berkumandang di televisi itu ditiadakan. Cuman diganti running tag, tulisan yang di bawah itu loh, masuk sholat maghrib wilayah ini, masuk sholat maghrib wilayah ini. Cuman diganti running tag, tulisan yang berjalan itu. Nah, tulisan yang berjalan itu ya bukan azan, itu informasi. Yang namanya azan itu ya Allahu Akbar, sampai selesai. Tulisan itu bukan azan. Nah, ini menjadi orang-orang Muslim Indonesia kemudian dibuat bingung. Karena apa? Karena ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang menolak. Nah, ini contoh bagaimana kita punya sikap. Bagaimana kita punya sikap. Nah, disinilah dibutuhkan majelis, kita akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang dengan pengetahuan itu kita membangun sikap.
Kalau saya ditanya apa pandangannya terkait dengan masalah itu, ya kembali pada apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 58, itu Allah berfirman, wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhu ha huzuwa wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Al-Maidah ayat 58. Apabila kalian diseru kepada salat, ya, ada adzan menyeru pada salat, kemudian mereka menjadikan itu sebagai candaan, sebagai ledekan, diejek dan menjadi candaan. Maka demikian itu karena sungguhnya mereka adalah termasuk kaum yang tidak punya nalar, atau bisa dibilang bahasa orang kita adalah dungu. La'adzan ini termasuk syiar min syairillah. Dzalika may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ini dalam surat Al-Hijr ayat 32. Demikian itu diperintahkan, wa man yu'azzim syairallah, siapa yang mengagungkan syair-syair Allah, syiar-syiar Allah, termasuk adalah azan, maka sungguhnya itu termasuk taqwal qulub, ketakwaan dari orang-orang yang punya hati, termasuk hati-hati yang bertakwa. Orang Indonesia itu kan mengenal unggah-ungguh, ya. Mengenal unggah-ungguh. Kalau dibahasakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tamu itu seperti mayit. Tamu itu seperti mayit. Termasuk orang yang mengantarkan tamu. Itu harus ngerti tentang kaidah, di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Kita menghargai, menghormati norma yang berlaku, kebiasaan yang berlaku, di mana kita bertamu, di rumah di mana kita bertamu. Di sini kaum muslimin mayoritas, dan sudah menjadi kebiasaan syiar adzan, ini kewajiban lah ya. Kalau adzan pakai adzan elektronik, disiarkan rekaman ulang, disiarkan televisi, itu hukumnya tidak wajib memang. Mau ada adzan, tidak ada adzan, tidak ada masalah. Tapi adzan yang wajib kifayah itu adzan di masjid. Harus ada adzan. Kalau nggak ada adzan dosa. Fardu kifayah. Tapi adzan di televisi itu adalah adzan yang sifatnya adalah adzan elektronik, rekaman. Itu tidak wajib. Tapi ini persoalannya adalah syiar. Kalau syiar itu adalah kewajiban. Nah di sini itu sudah menjadi tradisi kaum muslimin yang mayoritas, itu punya kebiasaan televisi yang dinikmati oleh mayoritas kaum muslimin, dan televisi itu dapat keuntungan banyak dari penontonnya, yakni kaum muslimin. Dari 260 juta lebih itu penghuninya adalah kaum muslimin, lebih dari 200-an. Itu adalah kaum muslimin. Kalau dia nonton TV, dia mengambil manfaat, pemilik TV juga dapat keuntungan itu triliunan. Kemudian diantaranya adalah servis yang diberikan stasiun televisi, itu disiarkan azan. Dan itu kemudian menjadi syiar. Dan ini ada fardu memang, kewajiban. Lah kok aneh gitu loh. Perkara-perkara seperti ini atas nama toleransi justru kemudian dihilangkan. Tamu kok ndelotok. Itu yang mereka ngarani tamu ndelotok. Yang mayoritas itu kemudian disuruh toleransi sama yang minoritas. Bukan minoritas yang kemudian dia bertamu ke sini, kemudian menghargai apa yang udah jadi kebiasaan tuan rumahnya. Malah disuruh menghilangkan. Semua disuruh menghilangkan, dan kemudian yang agenda orang-orang Katolik itu tetap terus berjalan. Ini tidak benar. Dengan ngerti. Golongan orang-orang yang benci pada azan itu siapa? Iblis. Siapapun orang yang nggak suka dengan azan, dia adalah pasukannya iblis. Kalau jenengan nggak percaya kalau ada orang kerasukan, sampean azan nih, nantilah curit-curit. Ayo, kalau ada yang kerasukan, mbak sini kalau sampean nggak percaya, biar saya ngadzan. Tidak ada ceritanya orang muslim itu benci pada azan, tidak ada.
Orang yang nggak suka dengan adzan itu adalah pasukan setan atau pasukan iblis. Kalau dia muslim, maka dia adalah orang yang ada dalam hatinya kemunafikan. Aneh kan? Kominfo itu tugasnya harusnya memblokir perjudian online, bukan memblokir adzan. Ini salah tempat. Salah tempat. Salah tempat. Maka kebijakan-kebijakan penguasa seperti itu termasuk melecehkan syiar Islam. Kemudian kedua, tidak menghargai budaya syiar yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Ini toleransi yang kebablasan. Ini orang-orang yang dalam bahasa Al-Quran disebutkan bi'annahum qaumul la ya'qilun, mereka adalah kaum yang dungu, orang yang tidak mampu berpikir. Jadi sungsang, cara berpikirnya sungsang. Makanya nanti jangan pulang jangan nyalakan televisi. Kalau nggak punya televisi, alhamdulillah. Jangan nonton televisi. Itu acara yang nggak ada faedahnya. Ini contoh. Nah, bagaimana kemudian kita ini bisa mengambil sikap yang benar kalau kemudian kita ini tidak punya pengetahuan atau kemudian tidak ada majelis yang di situ ada guru untuk bisa mengarahkan atau membimbing. Maka inilah pentingnya kita senantiasa untuk bisa istiqomah sebisa mungkin hadir di majelis itu. Ya, sekalipun hari ini tidak berhasil, diterangno bola balik kok nggak paham, jangan pernah nyalakan gurunya. Kita salahkan diri kita sendiri. Barangkali hati ini terlalu banyak karatnya gitu. Barangkali uteknya itu ruwetnya luar biasa. Gak pernah nyantol. Kakean pikiran. Ruwet isinya dunya uget-uget dah. Nggak boleh kita itu menyalahkan guru. Bisa jadi guru itu udah semampu mungkin untuk menjelaskan dengan cara yang paling mudah, tetap juga nggak masuk. Jangan putus asa meninggalkan majelis, juga jangan menyalahkan guru, tapi salahkan diri sendiri. Barangkali memang terlalu banyak karatnya hati kita ini, banyak karatnya otak kita ini, sehingga cahaya ilmu itu memang tidak bisa menerpa hati yang berkarat. Al-ilmu kan nur, ilmu itu laksana cahaya dan dia tidak menerpa kepada hati yang maksiat, gitu loh. Pada hati yang maksiat. Ini penting sekali dengan pahami. Tapi sekali lagi jangan pernah untuk putus asa meninggalkan majelis ini. Kita lanjutkan. Bagaimana penjelasan dalam makalah yang ke-17 ini? Setelah raja itu memanggil para ahli hikmah, kemudian para ahli hikmah masing-masing itu disuruh nyampaikan 2 kalimat kalam hikmah, dan totalnya itu ada 10 kalam hikmah. Yang pertama, faqal al-awwal, maka ngucap sapa kang kawitan minhum saking ahli hikmah, khauful khaliq amnun wa amnuhu kufrun wa amnul makhluqi izkun wa khaufuhu rikun. Khauful khaliq utawi wedi marang zat kang dadekake jalla wa ala maha agung lan maha luhur. Amnun iku kesentosan, ay salamatun tegese selamat, minal muhawwifi saking pira-pira perkara kang diwedeni. Wa amnuhu lan utai ngrasa amane makhluk ay adamul khauf minallahi ta'ala, tegese ora ana wedi saking Allah Subhanahu wa taala, kufrun itu kufur. Wa amnul makhluki utai ngrasa aman saking makhluk idkun iku merdeka, ay adamul khaufi tegese ora ana wedi minal makhluk saking makhluk, khurujun an khidmatihi iku metu saking ngeladeni utai wedine marang makhluk, an hikmatihi saking ladeni. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khauful khaliq. Siapa Allah khaliq? yakni Allah. Kalau panjenengan ndak paham, ndak tahu, ndak ngerti siapa Allah khaliq, sampai kemudian Allah itu memberitakan dirinya sendiri. Dialah Allah, ana Allah, dialah Allah, wallah. Dialah Allah.
Dengan akal kula panjenengan itu cuman bisa membuat kesimpulan adanya jagat semesta ini ada yang membuat. Yang membuat namanya Khalik, yang dibuat namanya makhluk. Cuman Khalik ini siapa? Akal punya keterbatasan, tidak mampu menjangkau. Tapi hanya bisa memastikan mesti ono sing dadekno jagat gumelari. Cuman tidak bisa memastikan hakikatnya siapa dia. Maka kemudian disitulah pentingnya ada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan, membawa wahyu sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan, kemudian beber, medar ilmu tentang hakikat hidup kehidupan ini. Termasuk yang paling pokok adalah persoalan iman, siapa yang menciptakan jagat semesta, siapa yang disebut dengan Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauful Khaliq, takut pada Maha Pencipta, yakni Allah, amnun, itu menjadi jaminan keamanan. Itu menjadi jaminan keamanan, ya. Itu berbeda dengan ketika orang itu wa amnuhu ay adamul khaufi min Allah. Kalau orang itu tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu kufrun, bisa menjadikan seorang itu kufur. Bisa menjadikan seorang itu kufur. Sinten tiange sing ajrih dumateng Gusti Allah, maka dialah takwa. Sinten tiange sing gada ajrih ten ngersani Gusti Allah, maka hidupnya akan terarah. Karena darani takwa niku ajrih dumateng Allah, keranten ajrih itu akhirnya kemudian jadi orang yang punya sikap waspada, hati-hati, hati-hati setiap langkahnya. Para ulama al-hikmah itu memberikan penjelasan, orang yang dikatakan muttaqin, wong sing takwa itu seperti orang yang melangkahkan kaki dengan hati-hati karena di depannya itu ada lubang, ada duri, ada beling, ada semua jebakan-jebakan ada. Dia hati-hati memastikan kakinya sampai di tempat yang tidak ada durinya, tidak ada lubangnya. Darani wong sing ajrih ten Gusti Allah itu berusaha keras, hidupnya ditata sesuai dengan selaras dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Dalam satu hadis Rasulullah ngendikan, Rasulullah dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yakuna aklahu tab'an lima ji'tu bih. Dalam riwayat yang berbeda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Belum dikatakan sempurna iman di antara kalian sampai mampu menjadikan cara berpikir kula panjenengan, mindsetnya, cara berpikirnya. Demikian juga hawa nafsunya, kerentek hati dan sebagainya, itu selaras dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan ini dibawa oleh baginda Rasulullah. Kalau itu bisa, maka dialah orang-orang yang muttaqin. Nek wong diarani muttaqin, maka sak mulyane wong ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Napa malih nek bicaranya adalah ajrih dumateng bundune Gusti Allah, ajrih pada siksaan yang akan diberikan Allah, ancaman yang Allah berikan pada orang-orang yang melanggar perintahnya, meninggalkan perintahnya, melanggar larangannya. Maka benar, tiang sing khauful Khaliq, tiang yang ajrih dumateng Allah itu amnun, itu adalah jaminan kesentosan yang akan dia dapatkan. Sebaliknya kalau orang itu merasa aman, tidak ada rasa takut, ay adamul khaufi min Allah taala, kufrun. Demikian juga ini kalam berikutnya, wa amnul makhluk idkun, ya. Tidak merasa takut. Wa amnul makhluk, utai ngerasa aman saking makhluk idkun, itu merdeka, ya. Pangkal kemerdekaan. Mboten gada rasa ajrih dumateng makhluk. Wong padha makhluk ya apa sing diwedeni. Ay adamul khaufi minal makhluk khurus an hikmatihi. Merdeka kalau orang itu, ya Allah ya Rabb. Saniki nggih, kalau kita keluar rumah, baik itu keluar rumah yang hakiki, blegere awake dhewe metu teko omah, atau kita keluar rumah melalui jendela sosial media kita tampil, pajang foto macam-macam, kemudian ada yang komentar, ada yang mulai komentar memuji sampai mengejek, sampai menghina. Itu bingung gelisah hanya karena komentar. Hanya karena komentar. Kita keluar rumah, datang kantor, pakai baju baru, padahal bajunya enggak baru juga, dikomentari, udah bingung. Bajunya enggak baru, dikomentari juga bingung. Jadi orang-orang yang takut dengan komentarnya orang, dia tidak merdeka hidupnya. Terlalu peduli dengan matane wong. Urip niku mboten patek cuek.
Padahal resepnya nek pengen urip tenang niku nggih dadi wong sing cowek sak karepmu, aku mbathok ora njaluk awakmu istilahnya ngoten. Tapi catatane nggih urusan sing sae. Soalnya nggih enten tiyang niku cuek nglakoni barang sing ala. Dosa-dosa tak lakoni dhewe, duduk sampean. Ora usah dek sampean urus. Ada orang yang cuek nglakoni perkara sing ala. Maksudnya cuek ini adalah cuek yang benar. Sudahlah, omongan orang lain itu nggak usah didengar. Yang menjadi perhatian kita itu adalah bagaimana memastikan kita ini tidak melanggar perintah Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, tidak melanggar larangan Allah. Selesai sudah. Nek kula panjenengan, kalau jenengan tuh punya suami, bagaimana suami ridho, suami senang, selesai urusan jenengan. Tanggune sampean gak ridho karo sampean, ndak ada urusan. Kepala sampean di kantor gak ridho sampean, ora urusan. Selama suami jenengan ridho menjenengan, selesai urusan. Jadi orang itu jadi aman, tidak bingung dengan pandangan orang lain, omongan orang lain. Mana ada orang hidupnya tenang, kalau hidupnya selalu minta pendapat orang, pujian orang, pandangan orang, apapun yang diomongkan itu menjadi perhatian kita. Tidak ada hidup orang yang tenang seperti itu, tidak ada. Maka orang yang aman, wa amnul makhluk itkun itu kemerdekaan. Kemerdekaan. Saya itu merdeka, saya itu. Tapi nek jenengan ya wa khaufu rikun. Nek umpami kula panjenengan itu termasuk orang yang wedi. Tegese wedi marang makhluk rikun iku dadi budak nanti. Aya abdun lahu dadi budak kanggo hamba yang lain, makhluk yang lain. Apa sing dikarepno awake terpengaruh? Apa yang dikomentar, apa yang jadi komentar kita kemudian terpengaruh. Iso-iso rasa turu juga. Begitu pulang kantor gak iso turu. Karena komentar teman yang kurang enak. Baju sampai wis pirang tahun gak ganti, Mbak. Ngoten niku dipikir sampai gak iso turu. Kok tewenanan oleh ngenyak jaja. Orang ngerti situasi, tuku baju baru juga, suami juga belum ada jadi gaji yang lebih macam-macam. Jadi, lah kalau nuruti komentar orang kan jadi susah. Ini kalam yang pertama, kalam hikmah yang pertama. Okay? Wa qala tsani lan dawuh sapa al hikmah kang kaping pindho. Ya. Ar-raja min Allah taala ghinan la yadurruhu fakrun wal yasha anhu fakrun la yanfa'u mahu ghina. Yang kedua ini ar-raja min Allah taala ginna la yadurru fakrun wal yasa'anhu fakrun la yanfa'u ma hum qani. Niki dipun terangaken ar-raja min Allah utawi arep-arep saking Allah Subhanahu wa taala ginna iku sugih. La yadurru kang orang melarati fakrun apa fakir. Wal ya'su utai putus asa anhu sang Allah aiqat urraja tegese megot arab-arab anillahi ta'ala sang Allah Subhanahu wa ta'ala fakrun iku fakir la yang fa'u mahu gina kang ora manfaati serta ni fakir apa sugih. Adanya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekayaan yang tidak tergoyahkan sekalipun kondisinya adalah fakir seseorang itu. Dan putus asa dari kemurahan Allah itu adalah kefakiran yang tidak dapat ditutupi sekalipun dengan kekayaan yang ada di genggamannya. Ini penting, pun sampai dadi wong niku mboten gadah ar-raja harapan ten ngersane Allah. Ya, sak melarat-melarate wong kuwi nek sek duwe pengarepan ten ngersane Gusti Allah, maka kemelaratannya itu tidak membahayakan dirinya. Tapi sebaliknya sak sugih-sugih wong tapi nek pegot putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaannya itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Dia sesungguhnya adalah orang yang fakir. Fakir. Karena harapanlah menjadikan orang itu tetap bertahan. Dalam masalah apa? Dalam segala masalah. Termasuk contoh ibadah. Sholat dari kecil sampai sekarang tuh tidak pernah bisa khusyuk sampai kadar itu 80% atau 90%. Sampai sholat udah berapa puluh tahun. Pernah enggak ngira-ngira persentase? Mulai sholat sampai salam itu berapa persen yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala?
20%, alhamdulillah. Ono 50%, masya Allah. Ono 70%, Allahu Akbar. Ono 90, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sing akeh kuwi 5%. Ndak boleh putus asa. Masa malaikat ini lho rontok gregeten. Iki salat ngadep Gusti Allah, tapi ini orang ngadep Gusti Allah, hati ini orang ngadep, pikirannya orang ngadep. Pikirannya ning dinti. Apa cuman jenengan loh? Saya juga gitu. Semakin banyak urusan dunia yang sampean masukkan dalam pikiran, maka itu akan menjadi cobaan ketika kita ibadah salat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ono faedah, dadi wong bodho itu kadane ono faedah. Ora kakean pikiran, mergo pancen ora ono sing mlebu ning pikiran. Begitu salat madhep mantep ning Gusti Allah. Arep mikir apa? Ora ono sing dipikirno. Dadi wong tuwa niku enten faedah lho nggih. Bodho nih, ora kok bodho nih. Wis ora perlu nambah akeh pikiran. Ono info apa, wis ora usah. Apa maneh dadi wong kepo niku susah. Ora ono wong kepo kuwi sing khusuk salate. Nggak ada orang kepo yang sholatnya bisa khusyuk. Khusyuknya paling awali takbir doang. Allahu Akbar. Kemarin itu aku dapat cerita baru. Nanti mau tak ceritain sama kawan kalau ketemu di majelis. Wis diangen-angen. Tapi nggak boleh putus asa. Lah buat apa sholat kalau kemudian lalai? Munculkan putus asaan. Wis tak rasa sholat. Dari apa? Dari ngapain hadir di majelis daripada hadir di majelis juga kemudian tidak paham, bahkan kemudian masih juga ngelakoni perkara sing Allah. Padahal udah terang nawar gurunya ini haram, tetap ngelakoni barang Allah. Jangan pernah putus asa. Allah itu loh sayang sama kula panjenengan. Dawuh ten malaikat, kasihan dia cuma punya aku, dia punya Allah saja. Alangkah beratnya dia untuk menjadi orang yang hanya ingat Allah dengan segala problem kehidupan dunianya. Tapi dia tetap masih mau sholat, sekalipun dalam keadaan sholat itu ingat Allahnya itu cuma 1% atau 5%. Allah tetap sayang pada orang-orang yang menunaikan kewajiban. Maka jangan pernah putus asa. Ya Allah, kula niku sholat mboten ate khusyuk. Dadi apa sholat? Ya Allah, kula sholat tapi juga sering masih melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Wis ora usah sholat. Kadang ono toh ungkapan-ungkapan dari orang jahil itu. Kayak apa sholat mbak, kelakuan sampean saya kaya ngono kuwi. Lah ngapain ngaji jerundal kelakuan sampean gak uwa. Wah, akhirnya ketut kesedot. Itu omongan-omongan iblis yang muncul dari lesan manusia dan berwajah manusia. Akhirnya orang budal ngaji ya sholat ya sak kene, ngaji ya sak kene, nek eling, sholat nek eling, ngaji nek eling. Sembarang galir nek eling kan repot. Ya. Enggak boleh. Jadi harapan itu penting. Ya. Punya harapan pada Allah itu adalah kekayaan yang tidak membahayakan sekalipun dalam kondisi kefakiran seorang. Sebaliknya wong sugih tapi nek orang dirasa rojak ngersani Gusti Allah maka dia adalah orang yang fakir. Ya. Qala Dzunun al-Misri, tahu sapa Dzunun al-Misri. Man qana'a istaraha min ahli zamanihi wastatala ala akhranihi. Man kana au sabane wong iku nrima qanaah istaraha maka istirahat sapa man ahli zamanihi sangi ahli zamanihi mangsane man wa istatala ala akhranihi lan ngungkuli man ing atase kanca sepadane man. Barang siapa yang merasa puas dengan apa yang dia miliki maka dia tidak begitu memerlukan orang lain dalam hidupnya dan dapat melebihi di atas teman-temannya. Jadi orang qanaah itu tenang, enak. Mboten qanaah niki lho mboten enten alasan kula panjenengan, nggih. Mboten enten alasan untuk tidak qanaah. Begitu kita ini menumbuhkan rasanya adalah rasa tamak, maka kita minum racun tiap hari. Kenikmatan yang Allah berikan tidak akan terasa nikmat. Apa yang kita miliki tidak akan ditambah oleh Allah. Loh kok bisa? Iya, karena tidak ada rasa syukur di situ. Tidak ada rasa syukur di situ. Tamak itu seperti serigala dalam jiwa kita. Kalau kita kasih itu namanya ketamakan, yakni kasih makannya, tamakan terus kita turuti.
rasa syukur kita kemudian tidak tumbuhkan, maka serigala itu makin besar, makin kuat, makin kuat. Akhirnya uripe menungso niku jadi hambanya serigala, yakni hamba dunia, dia pemburu dunia dan tidak pernah terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia melejitkan rasa syukurnya, Allah akan nambahkan kenikmatan itu. Ya. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niku termasuk resep lho nggih. Piye carane entuk rezeki sing berlimpah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka resepnya syukur, 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 syukur. Maka Allah akan menambahkan kenikmatan. Menambahkan karunia kenikmatan itu. Nah, kenikmatan itu nggak rupa-rupa. Jangan dipahami cuman kemudian tiba-tiba uangnya menjadi dari 100.000 jadi 100 juta. Mboten niku. Kenikmatan tidak hanya itu. Ya. Ditambah kenikmatan sehatnya. Ana duit sidik tapi sok nyegah teko mudarat yang lain. Duitnya mung 100.000. Tapi anak bojone dihindarkan dari mara bahaya. Ya sehat. Ya orang geragas pengen belonjo macam-macam. Lah ngoten niku kenikmatan. Kenikmatan batin yang Allah hadirkan. Ana wong duwe-duwe iku ora 100.000 100 juta. Ono Jadi duwe rasa kuatir. Ana kabar didik anake lara wis bingung lara apa iki, macam bingung gelisah. Dan pulang ke rumah juga begitu. Geragas, kepinginannya karena 100 juta. Macam-macam. Akhirnya dadekno wong niku adoh saking Gusti Allah. Bahkan kemudian dia lupa bersyukur, kemudian dia menjadi orang yang bakhil dan sebagainya. Wa man kana istaraha min ahli zamanihi wastatala ala akranihi wa qilalan den dawage man tabi'at ainahu ma fi aidin nas tala husnuhu. Man tabi'at sapane wong iku anut ainahu apa mripat loro man ma fi aidin nas tala husnuhu ing barang kang ing dalem pira-pira tangane menungso tala husnuhu maka susah maka suwe apa susah iman. Kalau orang itu matanya selalu tertarik dengan apa yang ada di genggamannya orang lain, uripe kuwi susah, ora tau bahagia karena isinya cuman hasud, iri, dengki. Jadi nek ndelok wong kuwi duwe apa sampean paksakan untuk mengatakan alhamdulillah. Wis ora usah diiri. Kalau jenengan itu selalu ya karena asbab mata melihat apa yang ada tangan orang kemudian kita itu tidak ikut bunga, maka kita yang kita miliki adalah kesusahan dan kesusahannya itu lama ini sampai kapan? Sampai apa yang kita lihat itu tidak ada gitu loh. Karena namanya orang hasud itu yakni dia taman zawal nikmatil ghair, dia berharap kenikmatan yang ada di tangan orang lain itu hilang. Nek gak hilang ya tetap gelisah dia, tetap nggak senang. Ya, jadi hidup susah atau senang, bahagia, tenang atau gelisah itu tergantung kita, itu pilihan lah ya, pilihan. Sapa wong sing iso mengendalikan akalnya, bisa mengendalikan rasa bolak-baliknya hati, bisa mengendalikan mata, maka di situ akan bisa melahirkan ketenangan. Sampai jangan pernah tinggalkan itu doa tahiyat di akhir itu, Allahumma sabbit qulub ala dinik. Allahumma sabbit qulubi ala dinik. Ya Allah, jenengan tetapkan hati hamba ini di atas agamamu. Atau kemudian dalam riwayat yang panjang, Allahumma sabbit qulubi wa aini ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati hamba ini, mata hamba ini di atas agama dan ketaatan. Jadi orang duwe meripat sing kelalaan, sing dadekno apa sing didelok kuwi awake dhewe kemudian dadi wong sing hasud. Nah, wong hasud tidak akan pernah bahagia. Bagaimana bahagia? Orang lain tuh dikarepno mati, padahal yang minum endrim itu dia. Gitu loh, hasud itu begitu. Dia minum endrim, tapi sing dikarepno wong dia sing mati, sing dihasuti. Ya, itu kan wong bodoh. Ya, wang sadabatuhu min bakhril wafir. Dan ada satu syair yang disebutkan wa ahsanu bil fata min yaumin arin yanalu bihil ghina karamun wuju'un
Wa ahsanu bil fata utai kang luwih bagus kelawan pemuda min yaumin asir saking dina kang celok. Yanalu bihil gina kang mekoleh sapa fata pemuda kelawan yaum. Karamun wajuon iku lumo lan luwe. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kemurahan hati di saat dia sendiri lapar itu dapat menaikkan harga diri seorang pemuda. Pada suatu hari dia berbuat cemar. Di hari itu pula dia kemudian akan menjadi orang yang mulia. Karena sebab apa? Karamun wajuun, yakni menjadi orang yang lumo. Jadi ini enten tiang nih, ini syair, ini syairan, itu satu ungkapan untuk menggambarkan. Saololone wong ngelakoni perkara sing Allah, begitu dia kemudian pada hari itu dia menjadi orang yang dermawan, itu bisa menutupi cacat celahnya apa yang dia lakukan. Itu contoh. Itu contoh. Waqala salis, kemudian yang keempat, yang ketiga, waqala salis lan dawu sapa ahli hikmah kang kaping 3. La yadru ma'al ginal qalbi, orang melarati sertane sugi ati. Wa huwal qanaah utawi qalbi ikun riman, qanaah. Fakrul kaisi apa fakire kantong. Ay adamul mal fi yadihi tegese ora ana ne bondo ing dalem tangane wong. Wala yang fa'u ma fakrin qalbi, lan ora manfaati sertane fakir apa ati. Wa huwa tama utawi fakir qalbi iku tama. Ginal kaisi apa suge kantong. Ai kasratul mali tegese akeh bondo fi qabdatihi ing dalem genggemane wong. Nek enten tiyang niku atine niku fakir, mboten syukur, isine mung tamak, maka ora ana faedahe masuk kantonge kuwi isine bek dinar dan dirham. Tidak ada faedahnya. Orang miskin dia. Demikian juga ini disebutkan di sini. Mboten enten manfaate kefakiran, maksudnya kefakiran qalbi, atine niku fakir, miskin. Maksudnya dhek niku kantonge isine bek dinar dan dirham. Tapi nek enten tiang niku atine bek rasa syukur, tiang sing qanaah, maka kefakiran kantong gak ini sing apa-apa niku nggih mboten bayani, ndak ada masalah. Kalau no ceritane wong melarat niku korupsi mboten enten ceritane. Sing korupsi niku sing sugih. Kantonge sugih tapi atine melarat. Tiang tomak niku kathah kejeglonge akhirnya. Sampeyan ningali nggih, mulai zaman sampeyan tahu berita ada orang investasi, tapi akhirnya kemudian ketahuan investasinya bodong. Ada orang yang naruh duit karena ada penggandaan uang, akhirnya kemudian ternyata adalah penipuan. Dan itu akan terus terjadi. Jangan eling-eling apa yang saya sampaikan. Itu akan terus terjadi dengan nama yang berbeda, dengan modus yang berbeda. Lah kalau dihitung, dicek, didata, orang-orang yang melapor yang jadi korban itu bukan orang miskin harta. Bukan orang miskin harta, rata-rata yang kena mereka adalah orang yang punya banyak harta. Tapi kenapa kemudian dia kejeglong jatuh seperti itu? Karena rasa tamak. Punya harta dia mikirin, enak ya, investasi 100 juta, 1 bulan dikembalikan 10 juta. Akhirnya kepencut. 100 juta ditaruh semua. Begitu 100 juta kemudian jalan berapa bulan kok kelihatannya aman, dia cari lagi modal atau kemudian dia jual asetnya, kemudian tambahkan lagi modal. Akhirnya kejeglong. Nggak taunya itu adalah money game, permainan uang, penipuan. Akhirnya ludes, tidak bisa apa-apa. Kalau udah hilang seperti itu apa coba? Maling itu kalau udah semua harta yang tidak mampu dia kembalikan, ya dia punyanya cuman leher, biasanya begitu. Pun jenengan kapak-kapak ini leher kula terserah jenengan, pasrah kula. Nah, duit itu yang didapatkan dengan cara begitu emang gampang hilangnya juga gitu. Misalkan kasus dulu siapa itu, Kanjeng si Fulan itu, miliaran, duitnya terus nih, ludes hilang. Orang-orang money game itu hitungannya cuman bulan, dan itu banyak, dan itu akan terulang. Jangan sampai termasuk dengan itu gampang kepencut ya. Ada tawaran mau investasi nanti 100 juta, 1 bulan kembalikan 10 juta. Loh, bank konvensional itu loh, setahun itu cuma berani kembalikan 10% sampai 12%.
Lho kok iso ana wong ngedekno PT, ngedekno CV, orang investasi 100 juta itu 1 bulan kembali 10 juta. Keuntungan 10 juta. Modal masih tetap 100 juta. Itu nyane sapa? Logika bisnis tidak akan bisa diterima. Dan itu kemungkinan kalau dia main itu uang yang diinvestasikan itu dia pakai main judi, falas, main saham dan sebagainya. Dan itu ada potensi menang, ada potensi kalah. Nah kalah bangkrut ente-entean. Maka banyak sekarang ini penawaran bisnis, penawaran investasi, tapi investasinya bodong. Investasi pura-pura, itu permainan uang, disebut dengan money game. Lah orang-orang yang terjebak itu bukan orang yang nggak punya duit, tapi karena dia miskin hatinya, rasa qanaah, akhirnya keceklong. Ya, maka hati yang ada rasa qanaah itu tidak akan membahayakan bagi orang yang fakir, kantongi gak ono apa-apa nih. Tapi nek kantong isine bak hati ini tapi fakir gak ada rasa qanaah, nerimo, maka ini akan membahayani, bahaya sekali. Qala Wahab, tahu sapa Wahbun bin Munabbih, innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan falakiyal qanaata fastaqarra. Ya, disebutkan di sini innal izza wal ghina stune mulya lan sugih kharaja iku metu klorone yajulani kalih mupeng-mupeng yatlubani kalih golek-golek rafiqan ing kanca falakiyal qanaah maka ketemu al-qanaah ing qanaah fastaqarra maka tetap ing dalam qanaah. Wa fi Zabur disebutkan ya, kemuliaan dan kekayaan keduanya keluar berjalan sambil mencari teman, kemudian keduanya bertemu dengan qanaah maka tetaplah mereka berdua. Nah, dalam satu riwayat disebutkan wa fi Zabur, yang dalam kitab Zabur disebutkan al-qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah itu kaya meskipun dia kelaparan. Al-qani utai dawuh. Jadi yang dalam Zabur al-qani utai wong kang trima, ghaniyun iku sugih, wa in kana ja'ian lan senajan ana apa iku al-qani, ja'ian iku lesu. Maksud lesu nek wong iku qanaah asline sugih. Pun niki perkara sing cetha wela-wela. Wong sing kedung sangan urusan donya niku ya ora sugih, wong sing kedung sangan. Wong sugih kan wong sing ora butuh, nggih ta? Wong sing darani sugih urusan donya berarti dia ora butuh donya. Nek sing kedung sangan berarti orang sugih. Sini mung toma. Pun sampai lho nggih, kula panjenengan itu termasuk orang yang lupa. Akhirat tuh mesti, mati itu mesti. Ibaratnya ana singa ning ngarepe awake dhewe kuwi adalah akhirat, kematian. Nah, sementara dunia itu laler sing main celok ning ngene awak dhewe, main celok di hidung kita sibuk gitu. Padahal bahaya di depan mata kita. Singa ning ngarepe awake dhewe sek suwi bu karo laler sing nempel nang irung. Kan bahaya. Jangan Dek ya. Jangan ya Dek. Jangan seperti itu. Kita harus ingat mana perkara yang penting dan perkara yang tidak penting. Mana perkara yang itu fana dan mana perkara yang abadi. Mana perkara yang itu adalah akan kebaikan kita di akhirat, mana perkara yang akan kita tinggalkan dari kehidupan kita dunia. Maka orang-orang yang qanaah itu dia belajar untuk mentalak dunia sebelum dia ditalak oleh dunia. Sampai ceraikan dunia sebelum sampai diceraikan oleh dunia. Dengan cara apa? Di antaranya adalah membangun sifat qanaah. Memulainya gimana? Pokoknya setiap bangun pagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nuzur. Mlebu kamar mandi, metu kamar mandi, isok BAB, isok kencing, alhamdulillah. Isok ndelok bojo, alhamdulillah. Coba bayangkan tanya orang-orang yang buta itu, yang katarak, yang parah, bangun tidur tetap aja nggak bisa lihat anaknya, nggak bisa lihat cucunya, gimana rasanya? Lo jenengan masih bangun tidur bisa melihat, bisa mendengar, bisa ketawa, bisa sedih, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus sampai lali susah urip. Nek sampean tutno susah urip sampean cilaka sampean.
Nelongso orang duwe pengharapan ning Gusti Allah. Tapi nek sampean bangkitkan, sampean bangun, sampean biasakan mung syukur. Pokoke alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai lali nek awake dhewe susah uripe. Orang di duit tetap alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i, orang hebat itu dia esok mesem guyu, orang ketok nek dhek kuwi duwe susah. Sesusah-susah apapun dia masih bisa ketawa, bisa senyum, dan tidak tampak dia dihadapkan pada kesusahan. Itu orang yang hebat. Orang kok dididik kemudian apa? Kita itu kemudian cerita, ya Allah, urip kula kok. Jadi susah banget itu. Jadi ketok susah pun ngoten nggih, pun ngoten. Jadi ini yang disampaikan pada makalah yang ke-17 waqala Rabi, kemudian dawuh yang keempat dari Al-Hikmah, la yasdadu ghinal qalbi ma'al judi ila ghina ila al-akhir. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan makalah dari Al-Hikmah yang keempat ini.